Pemirsa channel 19 Depok, ketemu lagi bersama saya dalam acara Kopi Tubruk bareng Mas Wandi. Pada kesempatan kali ini di masa new normal, kita kedatangan tamu dari Kelurahan Mekarjaya, dipimpin langsung oleh Bapak Lurah Mekarjaya bersama dengan Sri Kandi dari Kelurahan Mekarjaya, ibu-ibu PKK Kelurahan Mekarjaya. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbincang mengulas tentang liku-liku di PKK Kelurahan Mekarjaya. Ada yang menarik tentunya, namun sebelumnya jangan lupa klik dan subscribe untuk channel 19 Depok, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, serta kita akan segera bertanya lagi nih dengan Pak Lurah, dengan ibu-ibu PKK. Namun sebelumnya, tak kenal maka tak sayang. Selamat datang Pak Lurah, ibu-ibu. Mungkin sebagian sudah kenal, namun sebagian saya yakin dari pemirsa channel 19 masih asing. Boleh silahkan diperkenalkan dari siapa dulu? Baik, terima kasih Pak Wandi di channel 19 Depok. Saya Zainal Arifin, Lurah Mekarjaya. Hari ini saya membawa Sri-Kandi PKK Kelurahan Mekarjaya, dari mulai Pokja 1 yang diwakili oleh Bu Devi, juga Pokja 2, ketua Pokjanya langsung Bu Hayati, Pokja 3 Bu Gina, Bu Meli, Bu Meliwati, dan Pokja 4 ketua Pokja Bu Gina. Nah, Pak Wandi, ini PKK terus berteriak. Jadi PKK ini pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang merupakan mitra dari kelurahan. PKK juga merupakan organisasi kemasyarakatan yang memang ini memberdayakan perempuan, memberdayakan wanita dalam rangka pembangunan di Indonesia. Jadi begitu besar peran PKK dalam support program-program pemerintah. Nah, di sana ada dikenal 10 program PKK. 10 program pokok PKK ya, kalau yang saya tahu itu. Betul. Dan dari 10 program ini dibagi di setiap Pokja. Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, dan Pokja 4. Nah, mungkin nanti penjabarannya masing-masing ketua Pokja atau yang mewakili yang menjabarkan kegiatan-kegiatan apa saja. Begitu Pak Wandi. Oke, terima kasih Pak Zainal Arifin. Apa luar kepala ya kalau 10 program pokok PKK. Saya ingat itu waktu sekolah ada tempelan ada 10 program pokok PKK gitu kan. Dan juga di Posyandu ya kalau nggak salah ya. Jadi ada Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, Pokja 4. Siapa dulu nih dari Pokja 1, Bu Devi? Mungkin seperti apa tuh Pokja 1 tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi, saya perwakilan dari Pokja 1. Di sini saya akan menggambarkan apa sih sebenarnya Pokja 1 itu. Jadi dari 10 program PKK yang tadi disampaikan oleh Pak Lurah, untuk Pokja 1 kita mengambil di penghayatan dan pengamalan Pancasila, juga ada gotong royong. Nah, di situ Pokja 1 ini memang di kalangan umum lebih banyak dikenal lebih ke arah pengajian dan majelis taklim, tapi ternyata di Pokja 1 itu luas sekali ya. Jadi di dalamnya itu ada beberapa program yang saat ini memang kami sedang jalankan di materi di PAR, yaitu Pola Asuh Anak dan Remaja, yang kebetulan di situ dalam hal ini saya sebagai ketua satgasnya. Jadi memang di Pokja 1 itu kita lebih banyak ke pembinaan ya, ke pembinaan ke orang tua, ke masyarakat. Itu aja sekilas gambaran dari Pokja 1. Oke, selanjutnya kalau tadi dari Bu Devi, Pokja 1 yang ada di pemikiran orang-orang ataupun kesan yang ada adalah pengajian, majelis taklim dan lain-lain. Kemudian ini ada Pokja 2 Ibu Hayati, itu gimana itu Ibu? Pokja 2 itu seperti apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hayati, Pokja 2 PKK Kelurahan Mekarjaya. Programnya itu adalah pendidikan, terus keterampilan prakoperasi. Pendidikannya apa? Yaitu pos PAUD, DKB, TBM, dan paket ABC, artinya kita mendata yang belum bisa membaca dan menulis, ya paket A, paket B, paket C. Dan untuk itunya apa tadi, untuk keterampilannya itu ada yang namanya menjahit, kursus, dan kita juga ada pelatihannya. Dan untuk prakoperasinya itu adalah salah satunya adalah UP2K. UP2K ini usaha peningkatan penambahan pendapatan keluarga. Itu biasa kita bekerja sama dengan UMKM, ya, usaha mikro kecil, ya, yang sekarang sedang booming itu. Kita membina ke RW-RW yang sekarang ini yang sedang berjalan, itu membina ke RW-RW UP2K-nya. Karena di masa pandemi ini UP2K itu penting banget untuk menambah pendapatan ibu-ibu yang di rumah, ya. Karena para suami kan pendapatannya terhambat, gantilah sekarang ibu-ibu yang membuat makanan dijual masuk ke UP2K, atau ibu-ibu yang biasa pandainya apa, dia membuat kue, atau dia membuat kerajinan, atau dia menjahit, itu kita masuk ke UP2K. Nah sekarang ini produk unggulan dari UP2K itu sendiri, kita sekarang sedang membuat, karena masa pandemi ini kita coba membuat APE apa? Alat edukasi, alat permainan edukasi. Itu biasanya kita sosialisasikan di pos Yandu, pos PAUD, dan TK, atau di anak-anak bermain, karena itu adalah permainan, ya, jadi alat permainan edukasi. Sebagai peraga ya? Ya, sebagai peraga. Ya, itu alat unggulan kita di masa pandemi ini. Contohnya Bu, alat peraga yang sekarang ini ada permainan apa? Kita membuat kotak pintar. Kotak pintar. Jadi kita buat dari kardus, ya. Sisi-sisi kita belah, dibuka, di dalamnya ada motorik anak, ya. Terus ada cara menghitung anak. Misalnya gini, coba cara menghitung anak gimana? Cara menghitung nih si anak ini ya. Coba deh sebutkan angka nomor 2 mana. Nanti dia mencari. Ini nomor 2, coba satukan mana nomor 2. Ini satukan, berarti dia tahu. Terus ada bentuk jam. Sekarang jam, misalnya jam 2, mana angka 2. Ini gitu. Jadi itu mainan tapi sambil belajar sambil bermain ya. Iya, belajar sambil bermain. Anak-anak senang, jadi daya tangkapnya jadi lebih kuat, lebih mudah. Kalau nggak salah seperti itu yang saya untuk ibu-ibu rumah tangganya itu dia UP2K sama AP menjual menjual dengan APE. Salah satu dari kegiatan Pokja 2 itu adalah literasi atau mendongeng. Ya, saya kira itu aja. Oke. Sementara. Terima kasih Bu Hayati. Ya, terima kasih. Ini ada Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3. Gimana dengan Pokja 3, Ibu Nelly? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pokja 3 itu 10 program karena ada letakkan pangan, kandang, kata usaha rumah tangga. Catatannya di Pokja 3 itu untuk ke masyarakat, khususnya ke lapangan, kita sosialisasi makanan-makanan yang bergizi. Untuk sekarang ini kita lagi
mendalami dengan B2SA itu untuk pangan. Terus kemudian kalau untuk sandang kita menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Kelurahan Mekarjaya. Kebetulan kami kan PKK Kelurahan Mekarjaya, jadi ada sosialisasi ke masyarakat bila kami datangin dan kemudian menghimbau dengan cara berpakaian, pakaian yang sekarang kita lagi booming, contoh-contoh sekarang harus pakai masker, itu tetap himbauan dari J3. Kalau inovasi untuk saat ini kan kita bisa dibilang sosialisasi mindset yang ada di saya, bicara sosialisasi itu orang berkumpul. Nah, inovasi untuk sosialisasi saat ini terkait dengan kondisi kita harus dibatasi, harus itu gimana? Kalau untuk sosialisasi sekarang ini ya, selama sudah 3 bulan ya, 3 bulan nggak ada sosialisasi, tapi kita tetap menghimbau melalui kita kan punya grup. Contoh dengan keadaan grup adalah maksudnya untuk masyarakat di kelurahan ini. Kalau untuk inovasi kita tetap menghimbau pangan itu, contohnya di setiap rumah kita harus menanam oga. Itu satu contoh. Tanaman obat keluarga. Ya, oga. Terus kemudian lumbung hidup. Lumbung hidup itu lebih ke kayak sayur mayur gitu ya. Bukan. Kalau lumbung hidup itu adalah singkong, kopi, jagung. Terus kalau semuanya apotek hidup, udah tau lah semua, kunyit apa segalanya. Terus kemudian kalau lumbung hidup, apotek hidup, warung hidup, sayur-sayuran tuh, cabai, semuanya itu termasuk. Kalau bank hidup adalah pohon yang keras kan, pohonan keras seperti mangga, jambu, teng. Kalau yang namanya bank hidup. Nah, itulah himbauan kepada masyarakat, kepada kami. Dan kemudian untuk rumah sehat itu tetap kita himbau. Biarpun sebelum ada COVID ini kita tetap turun ke lapangan menghimbau untuk rumah sehat itu. Jadi setiap RW harus ada rumah sehat. Percontohan. Rumah sehat seperti apa sebenarnya? Kalau rumah sehat itu, rumah sehat itu, contohnya ya kita menghimbaunya rumah itu disebut rumah sehat, dapur tidak berhadapan dengan kamar mandi, ventilasinya cukup. Makanya kebetulan kita ada yang diprogramkan salah satu RW1 itu percontohan yang luar biasa rumah sehatnya. Namun karena kita memang setiap tahun ada yang akan dilombakan, ya kita cari harus mana yang terbaik. Nah kebetulan sekarang ini kita masa COVID ini kita dapat rumah sehat yang terbaik dalam rumah dari kami di RW1. Terima kasih. Mungkin itu untuk Polda 3 ya. Selanjutnya ini yang paling bontot Polda 4. Nah, gimana itu Bu Polda 4 Ibu Waldina ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Waldina dari Polda 4, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmanya. Untuk Polda 4 ada di program pokok PKK di nomor 7 kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup serta perencanaan sehat. Kita Polda 4 biasanya bergerak di bidang kesehatan. Antara lain bekerjasama juga dengan puskesmas, dinas kesehatan. Tapi kita kebanyakan turun di setiap posyandu, Pak. Posyandu setiap ada pertimbangan. Tapi karena berhubung COVID, kita hanya memantau. Memantau dalam arti tetap dipantau dengan dengan posling, walaupun tidak berkumpul, ya posyandu keliling. Gitu. Jadi kesehatan anak-anak juga terpantau, lansia pun juga terpantau. Dan untuk saat ini di Pokja 4 pun kita punya program ya, jadi sedang digalakan untuk
pelaksanaan IFA. IFA apalagi itu IFA? IFA itu singkatan dari infeksi visual asam asetat. Dalam arti untuk cegah dini kanker serviks. Oh, jadi kita punya komunitas. Sasarannya itu ya? Iya, sasarannya dari usia 30 sampai 50 tahun. Kita punya komunitas yang namanya Gemas Citra Darah. Gemas gerakan itu bukan? Gerakan Masyarakat Cinta Rahim dan Payudara. Itu untuk menghimbau agar masyarakat itu sadar bahwa hepatitis itu tidak menakutkan dan tidak orang kadang berpikir mungkin sakit kali ya, padahal enggak. Itu tidak menyakitkan dan tidak menakutkan. Dan untuk pelaksananya pun tidak terlalu lama, paling hanya 5 sampai 10 menit. Harus berani lah ya. Iya. Untuk pemeriksaan pencegahan ya. Pencegahan kanker serviks. Karena memang itu penyakit yang sangat menakutkan ya untuk kaum wanita gitu. Kalau data kira-kira ini enggak untuk daerah Kelurahan Mekarjaya, data terkait yang penduduk atau warga yang mengalami permasalahan itu? Ada juga. Kami punya data setiap RW di dalam 1 tahun itu biasanya 2 kali ada pelaksanaan, biasanya di Puskesmas Majaya, yaitu IFA tes, tekanan pap smear. Kalaupun tidak di Puskesmas pun kita sedang ada di wali kota. Ya. Makin jauh dong maksudnya? Di RKI, karena kan biasanya di sponsornya kan dari dinas kesehatan. Jadi karena tempatnya di wali kota, tetap diumumkanlah di grup kader, grup WA gitu. Misalnya seperti ini. Kalau tadi kan di tingkat puskesmas, terus masih kecampuran untuk itu puskesmas, kemudian tadi ternyata terus wali kota, makin jauh lagi kan. Orang yang kita bangun kan adalah itu tidak sakit, tidak menakutkan gitu kan. Jadi dengan cara itu kan akhirnya orang jadi ngepet nih, jauh. Bisa nggak seumpama tim itu datang di pos RW atau pos Jandu dengan syarat-syarat tertentu dilaksanakan di situ prosesnya, bisa nggak? Selama ini ada beberapa posyandu yang bekerja sama dengan Propodia melaksanakan hepatitis di posyandu. Bisa ya? Bisa dilaksanakan di posyandu. Rumit nggak persyaratannya? Enggak. Yang penting kalau selama ini yang berjalan sih dengan syarat punya kartu BPJS aktif, ya itu pun tidak dipungut biaya, gratis. Itu yang perlu pemirsa ketahui, bahwasanya yang tadinya jauh bisa didekatkan, ada sarana untuk itu, difasilitasi ya. Itu dari RW langsung atau nanti harus ke Pokja Kelurahan? Kalau untuk pelaksananya, biasanya dari posyandu ke instansi tersebut, ke Prodia atau ke dokter yang sudah terlatih. Ada semacam konsensus bersama antara pemerintah sama pihak-pihak yang pelaksana, atau itu secara ini aja? Biasanya kita ada surat perjanjian, MOU gitu. Ya. Jadi ya tentang IFA kita sudah punya beberapa surat perjanjian. Boleh itu nanti kita minta itunya, datanya ya. Boleh. Kita sampaikan atau daftar-daftar yang sudah MOU yang bisa memungkinkan untuk pelaksanaan manggil gitu kan. Siap ada. Bukan di RW sini kan 19, RW 20, 18 atau mana aja gitu kan. Iya, ada. Oke, terima kasih Bu Waldina. Ada lagi Ibu yang ini yang mau disampaikan terkait tentang PKK kelurahan di wilayah lingkungan Mekarjaya ini? Mungkin saya bisa menambahkan sedikit ya Pak ya. Ya. Saya Ibu Susi dari Sekretaris Pokja 3. Seperti yang disebutkan Bu Meli tadi bahwa ada Lingkung Hidup, ada Warung Hidup, itu kita lebih dikenal dengan namanya hadinya PKK. Hadinya PKK, Lingkung Hidup, Warung Hidup. Ya, ada 5 komponen Pak. 5 komponen hadinya PKK yaitu Lingkung Hidup, Warung Hidup, Bank Hidup, apotek hidup, perikanan, dan peternakan.
Kemudian dari sebelum juga ada P2SA ya. P2SA itu beragam, bergizi, seimbang, aman. Saja Pak barangkali. Oke. Saya pikir PKK itu imbang, balita, ya. Tapi kayaknya bukan Sri Kandi nih, jadi lebih dari Sri Kandi udah. Tapi kami bahkan disebut dengan Sri Kandi. Iya. Pemirsa Channel 19 Depok, demikian bincang-bincang kita dengan tim PKK Kelurahan Mekarjaya. Pada kesempatan kali ini banyak hal yang ternyata menjadi PR ataupun menjadi tantangan, sebenarnya bukan PR, tantangan untuk masyarakat di lingkungan Mekarjaya menjadi masyarakat yang lebih maju, lebih kuat secara ekonomi maupun secara pengetahuan, dan salah satunya memang melalui ibu-ibu yang ada ini. Saya pikir bukan Sri Kandi saja sih nyebutnya, jadi Subadra juga. Jadi kalau Sri Kandi kan lebih ke bagaimana ibu-ibu itu berjuang, tapi Subadra adalah sosok perempuan yang melahirkan generasi pemimpin selanjutnya gitu ya Ibu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Tetap semangat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan PKK. Insya Allah jadi amal kebaikan buat ibu-ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.